Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangpanjunjuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati dengan membaca ulumul Quran. Baik, kita berdoa bersama. Kita berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih. Kita sudah mulai untuk kegiatannya, kawan-kawan semuanya. Dan tentunya saya akan mempresentasikan selamat sore untuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang sudah hadir bersama kita di hari ini. Baik, saya screen sekarang. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu? Halo? Ya, ada. Ada, oke. Ya, kita presentasi tentang, ini saya ambil judulnya adalah Membangun Budaya Positif di Sekolah, ya, oleh saya sendiri. Kemudian saya adalah guru SMP 5 Pantai Bidari dan merupakan CGP Kabupaten Aceh Timur. Baik, kita langsung mulai bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita akan lihat di sini, yaitu materinya yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, serta budaya positif. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat sedikit video berikut ini. Ya, kita lihat video ini. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran.
pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke, ya kita langsung lanjut ke materi kita. Ya, Bapak Ibu, kita sudah melihat video bagaimana Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan Indonesia ini agar merdeka dan tentunya merdeka dari belenggu penjajahan. Kemudian kita akan melihat bagaimana asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Baik, selanjutnya macet ya. Bentar Ibu, macet ini. Ya. Baik, kita akan melihat dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Baik, jadi kita harus melihat kodrat anak. Jangan kita memaksakan. Kemudian kita langsung masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, yaitu tiga yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sun Telada, Trodo ya, kemudian Ing Madya Mangun Karsa, kemudian Tuturi Handayani. Dan apa itu artinya? Artinya adalah Ingarso Sun Telada itu adalah memberi teladan. Seorang guru harus menjadi teladan bagi muridnya. Jadi kalau kita berada di depan, kita sedang mengajar, mungkin yang menjadikan kita adalah sebagai teladan bagi siswa kita. Kemudian yang kedua adalah membangun semangat. Itu kalau kita berada di tengah, ya. Ing Madya Mangun Karsa, memberi semangat. Kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Mungkin sering kita dengar, kita lihat di topi siswa itu ada Tuturi Handayani, logo pendidikan Indonesia ya. Yaitu memberikan dorongan. Rupanya Tuturi Handayani adalah memberikan dorongan. Kemudian hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati, memperlakukan anak didik dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, itu melayani mereka dengan setulus hati. Jadi seorang guru itu kita tidak boleh marah-marah dalam mendidik anak. Jadi kita harus melayani mereka dengan sebaik-baiknya agar mereka bahagia dalam belajarnya. Kemudian menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan serta keselamatan. Selanjutnya langsung ke materi berikutnya, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, harus kita sebagai guru penggerak itu harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Jadi mandiri artinya tidak bergantung
dengan orang lain, jangan sedikit-sedikit mengadu mungkin ya. Kemudian reflektif, kemudian kolaboratif, itu bekerja sama, kemudian inovatif, berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak adalah kita harus menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran dalam setiap pembelajaran, ya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, yaitu kita membuat komunitas praktisi di sekolah. Kemudian kita membuat komunitas praktisi dan disetujui oleh kepala sekolah, yaitu misalnya kalau kita di sini SMP 5 Patibdari, kita membuat komunitas tersebut dan disetujui kepala sekolah dan ada anggota-anggotanya. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, yaitu kita menjadi pelatih bagi guru yang lain. Kemudian mendorong kolaboratif antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagaimana profil pelajar Pancasila. Kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini sekedar gambaran apa-apa saja yang harus kita wujudkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini dia untuk model refleksi yang harus kita ketahui, yaitu model refleksi 4P, yaitu yang pertama kita harus peristiwa, yaitu paparan objektif berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang sejauh ini telah dialami. Jadi dalam setiap pembelajaran kita harus mengingat peristiwanya, kendala yang saya hadapi, apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut, dan lain-lain. Kemudian perasaan, apa yang dirasakan siswa setelah melakukan pembelajaran. Kemudian pembelajaran finding, apa hal yang paling konkret yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan mungkin telah membawa makna baru. Contoh pertanyaannya adalah apa yang saya pelajari dari proses ini dan lain sebagainya. Kemudian penerapan ke depan. Jadi apa yang akan diterapkan baik sebagai individu, apa yang bisa saya lakukan ke depannya dari pembelajaran dari proses ini, ya. Kemudian ini model refleksi 5M, kita sekedar gambaran saja. Yang di 5M ya, bukan 5R ya, 5M ya. Mendeskripsikan 5M dan 5R ya. Reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi, kemudian merespon, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan tersebut. Kemudian menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, kemudian menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, kemudian merancang ulang, menulis rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Oke. Selanjutnya saya lanjut aja dulu ya. Kemudian visi guru penggerak, ya. Ini ada inquiry apresiatif, yaitu tahapan bagja. Jadi dalam membuat visi guru penggerak kita harus yang pertama adalah membuat pertanyaan. Apa pertanyaan yang akan kita buat? Misalnya buat pertanyaan pertama di tahap ini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang kita inginkan atau kita impikan. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah, jadi pada tahapan ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian ketiga adalah gali mimpi. Pada tahapan ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan. Ya, yang ketiga adalah jabarkan rencana. Ini yang selanjutnya kita ada yang masuk, tunggu sebentar ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jabarkan rencana. Dari tahapan ini kita dapat merumuskan rencana tindakan hal apa yang penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, ini adalah langkah terakhir kita. Kita memutuskan langkah-langkah yang akan kita ambil, siapa yang akan terlibat, dan bagaimana strateginya. Itu untuk mewujudkan visi guru penggerak melalui inquiry apresiatif tahapan Bagja. Kemudian budaya positif. Yang dimaksud budaya positif, kita ini ingin mewujudkan budaya positif di sekolah, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini yang akan kita wujudkan nanti dalam budaya positif. Jadi dalam budaya positif, guru itu ada 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama kita ada sebagai penghukum. Ya, ada guru yang menjadi seorang penghukum. Misalnya kita menggunakan hukuman fisik, ya, maupun kata-kata. Contohnya kata-katanya itu adalah patuhi aturan saya, atau awas, ya, atau kamu selalu saja salah, atau kata-katanya pasti selalu yang terakhir. Jadi seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berubah dengan kemandiriannya, ya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau beberapa kali Bapak harus memberitahukan kamu, ya. Jadi tidak ada lagi ada sedikit kelembutan di posisi ini. Jadi seorang guru ada yang membuat siswanya merasa bersalah, ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi murid ini akan merasa bersalah dengan kata-kata seorang guru, ya. Yang ketiga, ya, saya ulang sedikit. Yang ketiga tadi, ya, teman, ya. Ya, yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berhubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Atau, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi, kata-katanya seolah-olah berkata dengan teman, gitu. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi seperti itu. Ya, murid akan tergantung pada guru kalau kita menerapkan posisi teman ini. Kadang, ya. Kemudian yang keempat adalah monitor atau pemantau, ya. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Ya, contoh kata-katanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan sebagainya. Ya, posisi motor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Ya. Kemudian yang terakhir ini posisi yang ingin kita dapatkan bersama, yaitu posisi guru sebagai manajer. Posisi terakhir adalah posisi manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian
seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ini adalah posisi yang sangat kita idam-idamkan, ya. Jadi posisi yang membuat seorang siswa itu akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kata-katanya seperti apa? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini guru sebagai seorang manajer, ya. Posisi guru sebagai seorang manajer. Jadi kita lihat sendiri nanti kita di posisi mana kita berada sekarang ini, apakah di posisi penghukum, pembuat orang bersalah, atau bahkan kita sudah menjadi seorang manajer, ya. Ini untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi, misalnya menstabilkan identitas. Kita semua akan teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan, kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memotivasi, ya. Kemudian ini dia budaya positif yang saya lakukan, yaitu di sekolah yang sudah saya lakukan, yaitu baper amat, ya. Artinya itu adalah singkatan dari baca perkalian awal materi, ya. Dan KESKEL, kesepakatan kelas, ya. Nanti kesepakatan kelas, baper amat. Jadi merupakan dua budaya positif yang sudah saya lakukan. Jadi latar belakang saya melakukannya adalah banyak siswa kesulitan dalam menghafal perkalian. Kemudian yang kedua adalah keadaan seperti ini ternyata dapat mempengaruhi pada pembelajaran matematika. Kemudian untuk kesepakatan kelas atau KESKEL, sering melanggar aturan dan saya mengupayakan dengan kesepakatan kelas. Jadi kesadaran sendiri siswanya mau diapakan peraturannya. Kemudian adanya keterpaksaan dalam mentaati aturan. Jadi kalau dengan KESKEL mereka tidak terpaksa karena mereka melakukan dengan sendirinya. Oke, baik. Saya akan menampilkan sedikit bagaimana contoh baper amat tersebut dan KESKEL tersebut, ya. Jadi contoh KESKEL saya gambar, lihat dulu. Ini dia. Jadi mereka menempelkan sendiri apa kesepakatan kelas yang mereka mau dalam kelas, ya. Bahkan menurut saya bisa ditingkatkan lagi menjadi kesepakatan sekolah nantinya. Kemudian untuk untuk ya, saya ini dulu. Untuk baper amat ini contohnya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kira-kira ini dia yang saya dapat sampaikan. Jadi kebetulan videonya video yang sudah saya ini, jadi ada suara lagunya gitu ya, yang sudah saya upload. Kira-kira ada pertanyaan Bu, Bapak? Ada tidak? Pak Depi? Bu Siti? Ada, Pak. Oke. Gimana, Bu? Halo, Kira-kira Bapak, kira-kira kan Bapak kan baper amat itu kan baca perkalian awal materi. Apa tantangannya Pak untuk bisa melaksanakan program tersebut gitu? Iya, baik. Tantangannya itu adalah untuk semua siswa bisa menghafal perkalian itu kan prosesnya lama. Itu mungkin yang menjadi tantangan saya. Beda dengan pemaksaan untuk menghafal perkalian. Beda untuk satu-satu kita suruh untuk menghafal perkalian, itu beda hasilnya. Tapi kalau memang itu berhasil, maka
akan terasa lama untuk mereka dalam menghafal perkalian tersebut, karena memang itu bersama-sama secara senang mereka melakukannya, tidak terpaksa gitu. Kemudian tantangannya adalah saya sebenarnya ingin sekali kegiatan Baper Amal ini dilakukan setiap pembelajaran, tidak hanya matematika. Jadi semua guru masuk setiap setelah salam, kemudian baca doa, kemudian langsung ke lanjut ke perkalian. Jadi seperti itu, Bu Ani. Oh iya Pak. Berarti mereka nggak ada paksaan ya Pak? Nggak ada paksaan. Sama-sama mereka. Jadi yang nggak hafal pun jadi hafal ya, karena setiap hari dibacakan ya. Ya, jadi seperti itu. Tadi laptop saya kebetulan mati, Bu. Oke, seperti itu Bu Siti. Mohon maaf tadi mati Pak laptopnya. Jupri, Ya. ada pertanyaan sedikit. Tadi Ya. keluar Bapak ya? Nah, ya, karena laptopnya mati. Oh iya. Itulah kendalanya. Ini yang tadi metode metode Baper Amat tuh, cara untuk belajar perkalian cepat kepada anak-anak. Itu kan metode yang memang dari sejak dahulu kita kenal itu kan, hafal satu Ya. kali satu kali dua kayak gitu kan. Ya. Adakah cara lain supaya anak-anak ini, peserta didik kita ini menjadi lebih cepat untuk mengenal perkalian walaupun tidak hafal secara seluruhnya dari perkalian 1 sampai perkalian 10 gitu. Walaupun tidak hafal, saat kita memberikan soal-soal, tugas-tugas yang ada perkaliannya, dia bisa dengan cepat menjawabnya gitu. Ya. Selain metode yang Bapak itu, ada nggak tips-tips tersendiri? Jadi kalau menurut saya itu tentunya ada cara cepat untuk bisa perkalian, yaitu dengan jari matika, ya, menggunakan jari, ya. Jadi kalau itu prosesnya cepat, namun ketika kendalanya adalah ketika siswa saya suruh misalnya saya kali misalnya 5 kali 6, bahkan 5 kali 6 karena tergantung dengan jari kadang-kadang bisa lama gitu padahal sebenarnya bisa cepat. Namanya siswa, jadi dia kadang-kadang lupa dengan cara menggunakan jari matika tersebut. Akhirnya hasilnya salah itu Pak Depi gitu. Oke, betul juga. Kalau kesepakat Baper Amat ini baca perkalian awal materi memang hasilnya ini lama, tapi kan istilahnya seperti kita juga karena sering mengajar matematika, istilahnya materinya sudah ingat kita. Mereka itu karena rutin mereka membaca perkalian setiap hari, mungkin materinya mereka perkaliannya mereka ingat gitu. Jadi prosesnya lama memang, tapi hasilnya Ya, itu betul. melekat. Berkesinambungan sih dengan saya. Kita kan Ya. satu wilayah ini kan, jadi PR bagi saya mencetak anak-anak SD yang nanti akan melanjutkan ke SMP yang Pak Jupri bertugas di situ. Ya, betul. Berkesinambungan kita. Nah, mudah-mudahan ini yang kelas 1 yang akan datang, kelas 7 ya, kelas 7 yang akan datang di SMP 5 Pantai Bidari lebih baik nih perkaliannya, karena saya yang bimbing selama beberapa tahun itu anak-anaknya. Mudah-mudahan lah. Selamat Ya, untuk Pak Jupri semoga nanti aja. ke depannya. Ya, sama seperti siswa sekarang Pak Depi. Siswa sekarang yang kelas 7 itu lumayan matematikanya dibandingkan yang siswa dulu gitu, yang kelas 8. Saya lihat gitu. Halo Pak Depi? Ya. Betul. Ya, siswa yang sekarang yang kelas 7 sekarang ya. Ya. Ya, Yang kelas mereka 7 yang akan datang pun mudah-mudahan lebih baik ya. Laki-laki sih ya, anak laki-laki yang kebanyakan nanti tuh. Ya. Mungkin karena Pak Depinya ini
didikan Pak DP juga ya. Enggak juga. Ada guru-guru yang lain juga, semua terlibat. Ya, Pak. Oke, Oke, oke. ada pertanyaan Masih lain lama mungkin? ini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup aja nanti. Udah mau menjelang maghrib juga nih, siap-siap kita. Berapa menit waktu kita nih yang udah terekam? Yang udah terekam. Bentar ya, saya cek dulu ini. Saya hidupkan laptop dulu. Ini kalau sudah merekam gini gimana? Laptopnya mati pula. Nggak kelihatan, Pak. Itu nanti kalau udah selesai ini kita tutup baru kelihatan berapa menit terekam. Begitu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting udah usaha. Oke, saya coba gabung di laptop ya, biar nampak Bu berapa. Siti Kesuma Iya. udah buat? Belum buat. Sama Rencana lah baru nasib mau kita. itu dari kemarin kan belum selesai karena lagi sakit juga kan, nggak enak Oh iya, badan. cepat sembuh lah ya. Mm-mm. Saya juga ya gimana ya? Ya begitulah pokoknya. Mudah-mudahan ada solusi nanti malam nih setelah si kecil tidur. Saya kira Pak Depi udah buat, karena kan kemarin ada foto-foto tuh sama Bu Maya di SMP 1. Di situ foto-foto cuma Bu Maya yang tampil sama Bu Erisnawati. Nggak ada kesempatan lagi karena kan mereka ambil 60 menit, udah 2 jam. Sayanya dampingin anak-anak untuk ANBK AKM. Iya, mudah-mudahan nanti malam lah kita bisa berkolaborasi lagi bertiga, Pak Iya, Jupri, saya, Pak bisa. Depi kan. Pak Iya, Depi masuk bisa link juga. saya masuk link Pak Depi lagi. Bisa, bisa. Kita buat setengah jam pun kan, 30 menit. Nanti tambah materi Ya, yang lainnya bisa juga. nanti kan kita bisa kasih intro-intro yang lain kan di KineMaster atau di mana. Nanti kita edit lagi. Sip. Pak Jupri senyum-senyum aja. Mic, mana mic-nya? Suaranya Pak Jupri. Oke, udah. Oke, baik. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Kalau tidak ada Pak Depi, Bu Siti, atau Bu Juwaria? Pas, Pak, saya pas. Pas, Mungkin oke. ibu-ibu yang lain. Iya. Oh, ada yang keluar, Bu Juwaria keluar tuh. Ya udah nggak apa-apa. Kita sudah melakukan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi yang ingin saya sampaikan adalah kesimpulannya adalah mari kita bersama untuk melakukan budaya positif di sekolah. Hal yang sederhana pun bisa menjadi hal budaya positif ya. Misalnya adalah budaya apa namanya liput lihat sampah pungut. Nah itu bisa jadi budaya juga, ya kan? Jadi semua hal positif yang sudah kita lakukan mudah-mudahan bisa berkesinambungan dan ditingkatkan lagi. Baik, saya Pak Depi semuanya, Bu Siti Jawanisa, Siti Kusuma Wardeningsih, dan Iya, Pak. Bu Ai. Mudah-mudahan ya kita tutup aja ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar dari room Pak Depi, nanti kita masuk lagi dengan link Pak Depi ya. Iya Pak, izin live Saya ya. hentikan rekaman dulu, ini udah terekam juga.